Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya Safilu dari SMA Negeri 4 Kendari. Saya Norma Azazi dari SMK Negeri 2 Kendari. Dan saya Jumali dari SD Negeri 69 Kendari. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Norma. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Pak. Oke, baik. Mungkin program kita hari ini Ibu akan melakukan coaching pada coachnya, Ya, Pak. Sehingga sebelum Ibu melakukan coaching, maka pada kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam proses coaching itu. Di sini ada rubrik yang perlu kita pahami, di mana di dalam pelaksanaan coaching nanti Ibu harus benar-benar menjalankan sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, yakni kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Itu kemudian bisa menghadirkan kompetensi inti dari coaching itu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memunculkan pertanyaan yang berbobot. Tentu di dalam melakukan coaching nanti semuanya itu akan diramu berdasarkan alur tirta. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti itulah rubrik yang akan menjadi pedoman kita, pedoman saya sebagai pengamat di dalam mengamati coaching yang Ibu lakukan. Saya kira begitu ya. Ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang perlu saya kemukakan sebelum Ibu melakukan coaching. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam melaksanakan coaching itu sendiri? Ya, silakan Ibu. Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti itu ada dua Pak. Yang pertama, saya akan mengembangkan potensi mendengarkan aktif. Karena saya akan mendengar permasalahan apa yang ingin disampaikan oleh coachee. Yang kedua itu adalah pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan berbobot ini untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh coachee dengan menggunakan teknik rasa. Oke, baik. Ya, dari dua kompetensi coaching itu, yaitu mendengarkan mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari dua kompetensi itu, kira-kira mana yang yang lebih spesifik yang ingin diamati dari dua kompetensi itu? Iya Pak. Jadi dari dua kompetensi itu saya akan fokus pada mengajukan pertanyaan berbobot. Itu karena alasannya saya ambil karena dengan pertanyaan berbobot itu coachee dapat memahami permasalahan yang dihadapi dan coachee menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri dengan alur tirta sehingga coachee menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Dari dua kompetensi yang fokus tadi, yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot, kira-kira indikator apa yang menjadi capaian nanti dalam pelaksanaan coaching? Iya. Ya, silakan. Indikator keberhasilan ingin saya tanya itu, yang saya tuju itu adalah bahwa nanti dalam coaching itu saya akan menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya akan menggali ide-ide dari coachee sendiri agar dia dapat menemukan potensi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Ya, itu mungkin pertanyaan dari saya sebagai pengamat. Mungkin cukup sekian pertanyaan saya. Jadi mungkin sekarang Ibu bisa melaksanakan coaching dengan coachnya
Semoga dalam dialog nanti dengan coachnya bisa mendapatkan apa yang diinginkan oleh coachnya Ibu. Ya, silakan bisa melaksanakan coaching. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Oke, Pak makasih, Safilu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jumali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Pak ya. Nah, Ya, kebetulan ini, Bu, saya bertemu dengan Ibu ini. Ada sesuatu yang mengganjal di hati saya berkenaan dengan tugas saya sebagai wali kelas. Jadi saya itu agak bingung sekarang ini. Ada siswa saya yang datangnya itu selalu terlambat ketika pelajaran sudah mulai beberapa saat lamanya. Dia selalu datang terlambat. Jadi itu sudah berulang dan terus berulang, Bu. Jadi saya ini masih harus bagaimana, saya masih bingung harus melakukan apa ini. oh begitu Pak ya. Jadi permasalahan yang mengganjal dalam hati Bapak ini bahwa ada siswa Bapak yang selalu datang terlambat dan Iya. itu sudah berulang Pak ya. Iya. Apa kira-kira tujuan percakapan kita pada yang kita atau yang ingin diharapkan dari percakapan kita pada pertemuan hari ini, Pak? Jadi saya punya tujuan bertemu dengan Ibu ini selain menyampaikan permasalahan saya ingin mendapat sebuah pencerahan dari Ibu tentang permasalahan saya di kelas ini, tentang anak siswa yang terlambat ini, Bu. Oh iya, baik Pak. Jadi dari permasalahan yang Bapak sampaikan ini ya, saya dapat melihat bahwa ini sudah merupakan lama tersimpan Pak ya, lama terpendam lah ya. Jadi kalau menurut Bapak, nih apa penyebab dan permasalahan Bapak temukan ini? Nah, setelah kejadian yang terus berulang ini, saya mencoba menanyakan kepada si anak ini, kenapa selalu datang terlambat. Ternyata dia menjawab bahwa persoalannya adalah dia selalu menunggu orang tuanya untuk mengantarkan sekolah. Saya bertanya sama dia, di mana orang tuamu? Dia menjawab anak ini bahwa kedua orang tuanya itu bekerja kantoran. Ya, anak ini kan masuk siang. Jadi pada saat dia sudah waktunya masuk sekolah, ternyata kedua orang tuanya ini belum datang, belum pulang menjemput dia dan mengantarkan dia ke sekolah. Jadi itu, Bu, yang saya bisa tangkap dari jawaban anak yang terlambat ini. Oh iya Pak, jadi dari pengamatan Bapak yang membuat anak ini terlambat itu adalah selalu menunggu orang tuanya untuk mengantarkannya ke sekolah Pak ya. Sedangkan orang tuanya sendiri masih di kantor. Iya. Nah, dari persoalan yang Bapak utarakan ini, kira-kira apa langkah-langkah atau solusi yang akan Bapak lakukan? Menurut saya barangkali anak ini harus menyampaikan kepada orang tuanya bahwa kalau pada saat dia sudah dekat dengan jam sekolahnya, itu harusnya dia menyampaikan ke orang tuanya supaya datang atau menjemput dia lebih awal. Jadi seperti itu, Bu, kira-kira yang saya sampaikan supaya anak ini kedepannya tidak terlambat lagi. Baik, iya. Jadi dari solusi yang sudah Bapak ingin sampaikan ini, kira-kira bagaimana respon dari orang tuanya, Pak? Apakah Bapak sudah pernah bertemu dengan orang tuanya atau hanya melalui anaknya saja? Untuk selama ini masih dengan anaknya. Seperti itu. Ya. Apakah Kepada Bapak orang tuanya belum pernah. Bapak
apakah dalam waktu yang dekat ini juga Bapak akan bertemu dengan orang tuanya untuk menyampaikan apakah bahwa persoalan anak ini adalah selalu datang terlambat ini karena kehadiran orang tua yang datang terlambat mengantarnya? Iya, karena saya kasihan dengan anak ibu selalu datang terlambat. Kalau terlambat terus-terus artinya pelajarannya juga pasti terlambat. Kita menunggu, kan kasihan anak-anak yang sudah masuk duluan itu sudah hampir selesai mengerjakan tugas, dia masih ketinggalan. Itu kan buat anak ini juga menjadi beban psikologis, Bu. Betul sekali. Jadi rencana saya mau menghubungi orang tuanya, mungkin lewat telepon dulu. Setelah itu saya mungkin mengatur pertemuan dengan orang tua untuk mencari solusi yang terbaik sehingga anaknya ini ke depannya tidak terlambat lagi. Oh iya iya. Kapan kira-kira waktunya akan Bapak akan melakukan pertemuan dengan orang tua siswa? Secepatnya, Bu, saya akan hubungi kedua orang tuanya untuk membicarakan persoalan dari anaknya ini. Oke, baik. Jadi dari percakapan kita kali ini saya sudah melihat langkah-langkah serta solusi yang akan Pak Jumali ambil dalam menyelesaikan persoalan ini ya Pak. Iya. Itu yang pertama, Bapak akan mengadakan pendekatan kepada anak bahwa dia juga harus menyampaikan kepada orang tua untuk menjemputnya lebih awal. Iya. Dan kedua, Bapak akan berkomunikasi dengan orang tuanya supaya persoalan ini bisa teratasi. Iya. Barangkali seperti itu Pak Jumali ya? Ya, betul sekali, Bu. Iya, Itu yang oke. saya akan lakukan dalam waktu dekat ini. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Percakapan kita hari ini sudah tercapai. Iya, Bu. Mudah-mudahan solusi ini bisa Bapak selesaikan dengan segera. Iya, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. terima Saya kasih. sudah. Oke, baik Bu, tadi saya sudah menyaksikan proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama coachingnya. Saya sudah ada catatan-catatan terkait dengan proses tadi. Namun sebelum saya menyampaikan catatan-catatan saya dari proses coachingnya Ibu tadi, ada hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan proses coaching tadi, yakni apa yang sudah dilakukan melalui proses coaching tadi, kemudian apa indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi. Silakan Bu. Ya, baik Pak Safilu, terima kasih. Jadi saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Ya, indikator ketercapaiannya itu adalah masalah yang dihadapi oleh coaching itu dapat menemukan solusi dengan coaching tadi dengan alur tirta. Oke, baik. Ya, itu sama juga dengan apa yang sudah saya catat dari proses coaching Ibu tadi, bahwa Ibu di dalam proses coaching dengan coach tadi, Ibu sudah melakukan kemitraan. Artinya bahwa Ibu di dalam melakukan coaching ada kesetaraan di dalam proses coaching itu. Kemudian Ibu juga proses kreatif, karena dari apa yang disampaikan oleh coaching, Ibu bisa kreatif mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu maka si coach bisa mendapatkan semacam solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya juga melihat dalam pelaksanaan coaching tadi, Ibu juga sudah menerapkan yang namanya kompetensi dari coaching itu. Yang pertama itu Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian di dalam proses coaching juga Ibu sudah mendengarkan dengan aktif kepada coachingnya. Selanjutnya Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu catatan-catatan dari saya selama proses coaching. Itu sangat baik sekali. Berikut mungkin ada yang perlu saya tanyakan kembali. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi? Ya. Ya, Jadi yang ingin saya kembangkan ini adalah kompetensi kehadiran penuh, Pak ya. Nah, alasannya karena coach tadi merasa ada sedikit
unek-unek yang ingin dia sampaikannya. Nah, menurut saya ketika kita hadir secara penuh di situ akan menjadi kunci keberhasilan proses coaching tadi, Pak. Oke, baik. Saya kira semua apa yang menjadi proses coaching tadi menurut saya sebagai pengamat itu sudah berjalan dengan baik. Saya juga melihat bahwa apa yang Ibu sampaikan kepada coach itu coach mendapatkan gambaran atau dari solusi dari permasalahan yang jadi. Saya kira sudah sangat bagus sekali Ibu. Dengan demikian mungkin cukup sampai di sini dulu apa yang sudah sampaikan. Semoga apa yang telah Ibu lakukan dengan coach merasa bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak, Oke. Safilu terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama, Oke. Pak.